Assalamualaikum. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 10. Kenalin, nama aku Salsya Diva Savitri dan aku sama dua orang temanku yaitu Sari Yunita dan Resti Denis Yulianti. Nah, sekarang kita mau ngebahas sesuatu yang berfaedah nih. Apa ya? Langsung aja yuk. Ciao. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan bagaimana implikasinya bagi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Mengapa sih harus tanggal 2 Mei? Karena tanggal 2 Mei ini merupakan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Betapa fenomenalnya Ki Hajar Dewantara sampai hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jejak hidup Ki Hajar Dewantara terlibat dalam beberapa organisasi seperti Budi Utomo. Aktivitas Ki Hajar Dewantara selain dia menjadi seorang pelajar, dia juga menjadi seorang penulis di beberapa surat kabar dan tulisannya banyak yang menjadi kontroversi sehingga pada satu waktu Ki Hajar Dewantara harus diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena kritik kerasnya terhadap pola pendidikan kolonialisme yang menurut Ki Hajar Dewantara, pola pendidikan kolonialisme hanya menghasilkan generasi bangsa Indonesia yang bermental tuli. Memang satu sisi hidupnya sederhana, tetapi orang-orang yang seperti ini dampak untuk memberikan perubahan terhadap bangsa ini sangat kecil potensinya karena dia merasa rendah diri. Pada saat diasingkan ke Belanda, Ki Hajar Dewantara belajar tentang pendidikan dan mengobservasi sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Ketika sudah diobservasi, dianalisis, kemudian di-copy paste, kemudian dibawa ke Indonesia, lalu dimodifikasi dengan kebudayaan Indonesia, dan jadilah Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menciptakan ruang kelas itu bagaikan pendopo. Pendopo itu sebuah bangunan yang memiliki tiang-tiang dan tidak memiliki ruang pembatas, sehingga anak-anak bisa belajar dari realitas sosial dan tidak mengalami kepengapan kognisi. Untuk pengertian pendidikan adalah usaha kebudayaan berupa pemeliharaan, tuntunan, pembangunan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan menuju sempurnanya hidup manusia, yaitu hidup tertib, damai, dan bahagia. Hakikat dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang disoroti dalam kacamata Islam, doa yang sering kita ucapkan yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan, hakikat pendidikan itu menuju kesempurnaan hidup yang tertib, damai, dan tentram, sehingga dapat selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Adapun 7 indikasi kebahagiaan di dunia, yaitu yang pertama, sabar dan syukur. Itu adalah tameng umat Islam. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah orang sabar akan disayang oleh Tuhan. Dan dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa jika seseorang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Yang kedua yaitu pasangan yang baik. Betapa bahagianya kita mendapatkan pasangan yang baik dan memiliki tujuan yang sama dengan kita untuk bisa bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu anak keturunan yang baik. Karena anak keturunan kita mendapat pahala, maka sebagai orang tuanya juga insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Yang keempat yaitu sahabat dan lingkungan yang baik. Karena hal ini akan memberikan dampak kepada kita. Yang kelima yaitu rezeki yang halal, agar menjadikan hidup kita berkah dengan rezeki halal tersebut. Yang keenam yaitu semangat belajar agama. Jadi, makin hari kita makin haus ilmu agama, meskipun dosa kita banyak. Jangan beranggapan percuma tobat karena kamu sudah kotor. Dan yang terakhir yaitu umur yang berkah. Makin tua makin soleh, makin tua makin merunduk. Dan ini adalah tujuan dari pendidikan karena kita akan selamat dunia dan akhirat jika sudah melengkapi poin tadi. Halo, sekarang aku Sari Yunita akan menjelaskan seperti apa konsep trisakti jiwa dan bagaimana aktualisasinya dalam proses pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk melaksanakan sesuatu termasuk dalam pendidikan pembelajaran, ada suatu konsep yaitu konsep trisakti jiwa.
yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, di mana harus ada kombinasi yang sinergis antara hasil olah pikir atau cipta, hasil olah rasa atau rasa dan motivasi yang kuat di dalam dirinya atau karsa. Pertama, cipta merupakan kekuatan untuk berpikir atau yang berhubungan dengan pikiran. Pikiran dapat mengenali, memahami, mengingat, menyimpulkan. Lalu, jika pikiran semakin kuat atau sakti, pikiran dapat menganalisis, mengevaluasi, bahkan menciptakan. Maksudnya adalah menghasilkan ide-ide baru yang inovatif dan dapat menentukan mana yang benar dan yang salah. Kedua, rasa merupakan kekuatan jiwa yang merasakan emosi manusia seperti senang, sedih, kecewa, dan lainnya. Rasa ini dialami oleh hati tapi dapat saling mempengaruhi dengan pikiran. Pikiran dapat mengguncang atau menenangkan rasa, begitu juga sebaliknya. Perasaan juga dapat membantu atau mengganggu pikiran. Jika rasa semakin sakti, manusia dapat merasakan empati, yaitu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketiga, karsa atau kehendak atau kemauan. Kehendak merupakan dorongan alami dari dalam diri manusia. Pada diri manusia ini, dorongan dipertimbangkan oleh akal pikiran serta diperhalus oleh perasaan sebelum berubah menjadi perilaku atau tindakan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa kesatuan ketiga kekuatan inilah yang disebut budi manusia. Kualitas ketiganya menentukan akan menjadi manusia yang seperti apa. Pendidikan tidak boleh hanya mengutamakan satu kekuatan saja, tapi harus melatih ketiga kekuatan tersebut. Lalu bagaimana aktualisasinya dalam pembelajaran? Seorang pendidik untuk menguatkan pikiran muridnya akan dilatih untuk menjadi seorang pembelajar yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pendidik memfasilitasi sumber ilmu dan media belajar yang menarik, serta untuk menguatkan rasa, pendidik membantu muridnya untuk mengendalikan emosi negatif dan menjaga emosi positif, membimbing muridnya untuk mengenali perasaannya. Untuk menguatkan karsa, maka perlu meningkatkan motivasi muridnya, karena banyak yang sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dengan pikirannya, memiliki perasaan yang mendukung pikirannya, tapi enggan bertindak karena kehendak untuk melakukan apa yang ia pikirkan dan rasakan. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat melatih dan mengkombinasikan ketiga kekuatan atau trisakti jiwa ini agar menjadi murid yang berilmu dan berkarakter. Pembahasan selanjutnya adalah tentang makna pedagogis dari Tuturi Handayani. Nah, kita sering mendengarkan kata-kata Tuturi Handayani. Kita sering melihat entah itu di dalam dunia pendidikan khususnya, kemudian kita juga sering melihat pada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, benar banget bahwa Tuturi Handayani ini diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yang sekarang menjadi acuan dalam dunia pendidikan atau sebagai acuan untuk tenaga pendidik. Nah, Tuturi Handayani ini sebenarnya memiliki kalimat-kalimat panjang lainnya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, mari kita rinci satu-satu apa sih artinya. Yang pertama, kalimat yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya di depan memberikan contoh atau teladan. Nah, pengimplementasian dari kalimat pertama ini ada pada contohnya ketika pendidik sedang memberikan nasihat atau memberikan ceramah kepada peserta didiknya, kemudian apa yang disampaikan kepada peserta didik itu haruslah benar. Selanjutnya, kalimat kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membimbing. Pengimplementasian dari kalimat ini adalah ketika guru memberikan waktu diskusi kepada peserta didiknya. Kemudian guru ini sebagai pendidik memberikan masukan atau saran kepada peserta didiknya tentang apa yang didiskusikan oleh mereka. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu Tuturi Handayani yang sangat fenomenal ini itu berasal dari kata tuturi yang artinya mengikuti dari belakang, dan Handayani yang artinya memberikan semangat, motivasi, dan moral. Nah, pengimplementasian dari kalimat yang ketiga ini, dari kalimat Tuturi Handayani
contohnya ketika guru mengamati, mengikuti atau mengarahkan peserta didik dari belakang saat peserta didiknya ini melakukan implementasi dari apa yang dipelajarinya. Nah, dengan diterapkannya Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutuli Handayani, diharapkan pendidik mampu membuat peserta didiknya menjadi jiwa-jiwa yang mandiri dan mereka diharapkan juga menjadi pribadi yang bersaing secara sehat. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.